Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini tepat pada tanggal 10 bulan Tisri tahun 5783 adalah hari raya Grafirat, atau orang menyebutnya dengan hari raya Yom Kippur, di mana setiap hari raya Yom Kippur, imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan memberikan doa-doa pengampunan, menjadi penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, saya ucapkan Gemar Khatimah Tova. Tuhan telah mengakhiri dengan meterai. Tentu saja meterai di sini adalah melalui darah Yeshua HaMashiach. Kita yang tidak mendapatkan hak untuk bisa mendapatkan keselamatan masuk di Shamaim atau kerajaan surga, tetapi oleh kuasa darah Yeshua kita mendapatkannya. Malam ini saya mendapatkan tema mengampuni karena Yahweh telah mengampuni. Saudaraku yang terkasih, malam ini juga kita memulai puasa selama 25 jam. Dari tadi jam 6 kita mulai, dan besok kita akan akhiri puasa kita jam 7 malam di rumah masing-masing. Saya berharap kita belajar untuk berusaha, sekalipun mungkin bagi yang pemula belum pernah doa puasa 25 jam, dicoba. Yang penting dicoba, gagal nggak masalah, namanya juga belajar. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan menceritakan tentang apa itu hari raya Yom Kippur, karena saya sudah berulang kali memberitahukannya. Saudara bisa lihat apa itu perayaan Yom Kippur dari video-video saya sebelumnya di channel Lukas Sutrisno. Malam hari ini saya hanya akan membahas tentang mengampuni, karena Yahweh telah mengampuni kita terlebih dahulu. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat manusia, terkadang kita banyak berinteraksi dengan orang lain yang tentu saja tidak semuanya bisa dengan mudah kita terima. Kadangkala terjadi benturan, bahkan kadangkala terjadi sampai ada permusuhan. Barangkali kita dijahatin oleh orang lain. Kita sudah berusaha untuk hidup benar, kita berusaha untuk hidup mengasihi, tetapi ternyata yang terjadi bukan kita mendapatkan hal yang baik, tetapi justru mungkin kita ditipu, kita mungkin dilukai, dikhianati, dan sebagainya. Dan tentu saja orang yang pernah terluka hatinya itu sangat sulit untuk melupakan. Dan memang saya katakan, melupakan sebuah kejahatan itu suatu perbuatan yang mustahil, saudara. Ketika seseorang mengalami kejahatan, dia akan sulit melupakan, bahkan mungkin bisa dibawa sampai pada kematian. Kejahatan yang dilakukan orang lain memang sangat menyakitkan, tetapi cara yang terbaik bukan melupakan, karena memori pikiran kita tidak mungkin dengan mudah melupakan. Yang terbaik adalah melepaskan pengampunan. Mengampuni, memaafkan adalah sebenarnya untuk menyelamatkan diri sendiri agar terhindar dari energi negatif. Tanpa melepaskan pengampunan, sama saja
kita mengizinkan orang yang ngejahatin kita itu berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita mau makan, kita selalu ingat orang itu. Ketika kita mau mandi, kita ingat orang itu, bahkan nampak di bayangan pikiran kita. Hidup yang seperti ini tentu saja sangat tidak nyaman, saudara. Dan saya katakan sebuah kesalahan bukan untuk dilupakan, tetapi direlakan, diikhlaskan. Buatlah sebuah kalimat pendek yang seringkali saya lakukan. Ketika kita dilukai hati kita oleh orang lain, ketika kita dicurangi oleh orang lain, dan kita berusaha untuk melakukan pembalasan, tentu saja buatlah sebuah pertanyaan pendek. Kalau aku ingat dan melakukan pembalasan, apa manfaatnya? Oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Bapa Yahweh itu bersama dengan kita, kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Sesakit apapun, kita harus ingat bahwa Yeshua HaMashiach pernah mengalaminya. Dia dianiaya, dia diolok, dia dihina, dia ditelanjangi, dia dipermalukan. Tetapi dari mulut Yeshua tidak pernah mengeluarkan kalimat kutuk satu kali pun. Justru sebaliknya, dia berkata dalam doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, Yeshua HaMashiach adalah guru besar kita. Kita harus belajar dari guru kita, saudara. Guru yang tangannya tidak pernah berlumuran darah. Kita harus mengakui bahwa kita masih banyak kekurangan, tetapi saya percaya selama kita mau mengandalkan Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memampukan kita dengan mudah melepaskan sebuah pengampunan. Kenapa kita perlu mengampuni? Kenapa kita perlu memaafkan? Memang mengampuni dan memaafkan itu adalah sebuah kalimat yang memiliki standar yang berbeda. Memaafkan itu adalah standar manusia, tetapi mengampuni itu adalah standarnya Tuhan. Ada ucapan Yeshua yang sangat sulit untuk dipraktekkan, tetapi juga mudah dipraktekkan jikalau kita mau membuka hati dengan baik. Di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 dikatakan, "Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu." Bapak Ibu yang terkasih, kalimat ini sangat indah. Coba seandainya semua orang di dunia ini menerapkan ayat ini, ucapan Yeshua, saya yakin dunia tidak akan pernah ada peperangan. Dunia tidak akan pernah ada kekacauan. Itu sebabnya kenapa kita perlu melepaskan pengampunan, karena Bapa Yahweh sudah memberikan pengampunan kepada kita. Ada sebuah perumpamaan Yeshua yang sangat menarik sekali, saudara, yang kalau kita bahas, kita bisa menyadari betapa sebetulnya kita itu tidak layak untuk masuk ke surga. Kita manusia yang sangat mustahil. Oleh karena itu, coba kita lihat sebuah perumpamaan yang menarik yang Yeshua ajarkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan, bagaimana kita bisa membayarnya. Dan saya katakan, kalau kita mau membayar dengan kemampuan dan kekuatan diri kita, mustahil kita bisa lakukan.
Saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Matius atau Matius 18 ayat 23 sampai 27. Caption bisa tunjukkan. Nah, itu saudara, Matius 18 ayat 23 sampai 27 saya akan bacakan untuk saudara. Karena itulah kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara bersama dengan hambanya. Dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawanyalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Berapa saudara? 10.000. Diingat itu ada teksnya ya, saudara bisa lihat. 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, orang bayar 10.000 talenta nggak mampu, ya. Tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya serta anak-anak dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki juga dijual untuk membayarnya. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya berkata, "Ya Tuhan, bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu." Maka karena digerakkan oleh belas kasihan, tuan hamba itu membebaskan dia dan mengampunkan utang itu kepadanya. Nah, saudara perhatikan, hutangnya 10.000 talenta. Mari kita belajar hitung-menghitung. Kalau seandainya kita diumpamakan hutang kepada Tuhan, bagaimana cara kita membayar hutang itu, maka hitungannya adalah seperti ini. Seperti dalam perumpamaan. Hutang 10.000 talenta. 1 talenta, ya, itu sama dengan 6.000 dinar, saudara. Lihat caption ya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah sehari. Berarti kalau 1 tahun sama dengan 365 dinar. Jadi dengan demikian 6.000 dibagi 365 maka akan menemukan 16,5 tahun. Itu sama dengan 1 talenta. Sementara hutangnya 10.000 talenta. Jadi 10.000 kali 16,5 berarti 165 tahun. 165.000 tahun, ya saudara, baru bayarnya lunas. Sampai di sini paham? Sementara zaman dari Adam sampai hari ini kurang lebih 6.000 tahun. Jadi untuk bisa membayar lunas, maka hitungannya adalah 165.000 dibagi 6.000 sama dengan 27,5 kali hidup Adam sampai sekarang, bolak-balik selama 27 kali setengah, bekerja tanpa gaji, baru hutang saudara lunas. Kira-kira bisa nggak melunasinya? Nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin lunas. Tetapi Tuhan mengatakan lunas. Itulah kemurahan yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Nah, cerita ini belum selesai, saudara-saudara. Karena diceritakan di situ orang yang sudah hutangnya dibebaskan, ternyata anak buahnya juga ada yang utang sama dia. Lebih kecil bahkan, tetapi dituntut untuk membayar. Dia tidak ngaca bahwa dirinya sebetulnya sudah dibebaskan, sudah dilunaskan, tetapi bawahannya ini ditindas, dan ternyata
sang tuan yang membebaskan itu dengar. Akibatnya apa? Hutangnya disuruh bayar lagi. Artinya di situ harus terjadi timbal balik. Kalau kita sudah diampuni oleh Bapa Yahweh, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita melihat kenapa kita harus mengampuni, saya menemukan ada beberapa hal yang penting kenapa kita harus melepaskan pengampunan. Yang pertama adalah kekerasan untuk menuntut balas tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah baru. Misalnya, saudara dilukai oleh orang lain, saudara merasa tidak terima, lalu saudara melakukan pembalasan, sebutlah sampai melakukan pembunuhan. Maka yang terjadi, saudara bukannya bebas merdeka, saudara malah mendapatkan hukuman penjara 15 tahun. Artinya, kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini ada dua kubu, kekerasan dan kelemah lembutan. Jikalau keras berbenturan dengan keras, maka hanya ada satu hal, mereka berdua akan hancur. Hari ini saya tidak tahu sampai sejauh mana hati saudara. Saya bersyukur karena kita bisa merayakan hari raya Gerafirat, hari raya Yom Kippur. Dan bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Ibrani, hari raya Yom Kippur adalah hari raya yang sangat kudus, hari raya yang tidak boleh diluputkan oleh umat Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar mengampuni, karena toh dengan kita mengampuni, kita akan banyak mendapatkan damai, sukacita di dalam kasih Yeshua HaMashiach. Sekarang yang kedua, mengapa kita perlu mengampuni? Karena dengan kita mengampuni berarti kita menaikkan level hidup saudara di atas orang yang kita ampuni. Ketika Yeshua bisa mengampuni kita, artinya Yeshua hidupnya di atas kita. Demikian juga ketika kita bisa mengampuni orang lain, berarti level kita di atas orang itu. Mungkin saudara berkata, loh kok enak sudah berbuat jahat kita ampuni, saya yang berdarah-darah, saya yang sakit, saya yang terluka. Memang saudara, yang namanya pengampunan itu sakit. Yeshua sampai mengorbankan dirinya, berdarah-darah, hanya satu tujuan, dia ingin mengampuni umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan pada zaman dahulu, ketika Yeshua belum datang, untuk bisa mendapatkan pengampunan, orang harus membawa korban domba, atau dia membawa korban lembu. Lembu yang dikorbankan itu sakit, dia harus mengeluarkan darah. Itulah wujud dari pengampunan. Kita harus selalu bersukacita dan bersyukur, karena saat ini saudara yang ada di tempat ini, yang menyadari bahwa engkau sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar, maka engkau tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Oleh karena itu bersyukurlah senantiasa saudara. Kalau sekali waktu saya duduk sendiri, saya merenung Tuhan, betapa aku bersyukur, aku bangga dengan engkau. Karena aku adalah keturunan manusia berdosa,
namun dosa-dosaku telah dihapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Itu sebabnya saya katakan, dalam kondisi tekanan sehebat apapun, jangan pernah meninggalkan Yeshua, karena Yeshua itu telah menumpahkan darahnya untuk melepaskan kita dari dosa. Di atas muka bumi ini banyak sekali nabi-nabi, termasuk di dalam kitab suci kita banyak sekali nabi. Tetapi nabi-nabi itu tidak pernah bisa melepaskan kita dari dosa, karena mereka semua adalah keturunan manusia berdosa. Namun tidak demikian dengan Yeshua. Yeshua itu tidak lain adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri, yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, mewakili kita semuanya, dan Yeshua melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Ayo tunjukkan nabi siapa di dunia ini yang bisa melepaskan dosa. Tidak pernah ada, saudara. Maka saya katakan, di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali melalui darah Yeshua HaMashiach. Yang sering terjadi kita lihat adalah nabi yang menumpahkan darah, nabi yang tangannya berlumuran darah. Tetapi Yeshua nabi yang suci, dia Tuhan, dia nabi, dia rasul, dia segala-galanya. Dia penebus kita yang tangannya tidak pernah berlumuran darah. Itu sebabnya kita harus selalu berpegang teguh, karena kita tahu pengajaran-pengajaran di luar sana banyak sekali yang mendiskreditkan tentang nama Yeshua. Tapi berpeganglah teguh bahwa keselamatan harus melalui darah. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, hanya karena yang mengajar orang Yahudi, hanya yang mengajar orang yang bertitel dan pandai. Tapi kita melihat bukan kepada manusia, tetapi lihat kepada kitab sucinya, bahwa hanya di dalam Yeshua HaMashiach pengampunan itu terjadi. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, kenapa kita perlu belajar seperti Yeshua? Yaitu mengampuni. Karena mengampuni itu sama saja memberi izin untuk Tuhan membalaskan segala kejahatan orang kepada diri kita. Tetapi kita harus melepaskan pengampunan itu dengan hati yang tulus. Saya yakin kita pasti pernah dilukai hatinya oleh orang lain. Kita juga pernah merasakan bagaimana sakitnya kita dikhianati orang. Tetapi melepaskan pengampunan itu sebuah keharusan. Karena dengan kita melepaskan pengampunan, sama saja kita menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Ketika kita bisa memberi makan orang-orang yang pernah melukai kita, itu sama saja kita sedang menempatkan diri kita di atas orang itu. Dan bukan cuma itu saja, Bapak Ibu, kita bisa disebut sebagai murid-murid Yeshua yang sejati. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya dengan orang luar sana yang tidak memiliki Tuhan? Mereka juga bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita mengampuni, maka kita betul-betul adalah murid-murid Tuhan. Tuhanlah yang akan membalas. Tuhanlah yang akan menolong kita. Sama seperti ketika saudara punya anak dan anak ini diganggu oleh orang lain, sementara anak saudara tidak melakukan pembalasan, dia hanya minta tolong, papa, aku dinakalin oleh si A atau si B. Saudara sebagai orang tua pasti akan menghardik anak itu.
Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita mengikhlaskan, toh kita juga hidup di dunia ini semata-mata hanya anugerah kok. Untuk apa kita mempertahankan gengsi kita, ego kita? Tidak ada artinya, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kenapa kita perlu melepaskan pengampunan? Kita perlu melepaskan kepahitan hati. Karena jikalau saudara masih memiliki kepahitan hati, saudara ngomong biasanya suka begini ya, ya aku ampuni kamu, aku maafkan kamu, tapi sakit hatiku akan terus aku bawa sampai mati. Itu sebetulnya adalah pengampunan yang semu. Itu sebetulnya adalah memaafkan kamuflase. Justru yang ada harusnya kita lepaskan semuanya. Kepahitan hati juga kita lepaskan. Karena saya katakan, dengar baik-baik, jikalau hati saudara saat ini masih ada rasa pahit dengan orang lain, engkau sebetulnya masih memiliki hubungan yang rusak dengan Tuhan. Kita harus betul-betul murni, pure di hadapan Bapa Yahweh, sehingga ketika kita berdoa, Bapa Yahweh berkenan untuk mendengarkan doa kita. Sama seperti ketika saudara memiliki seorang anak dan minta air kepada saudara, anak itu berkata, "Papa, beri aku minum." Namun ternyata di dalam gelas itu ada kotorannya. Pasti saudara tidak akan menuangkan air kepadanya. Tetapi saudara akan berkata, "Dilap dulu nak, itu gelasnya kotor, bersihkan dulu, nanti papa kasih air." Begitu Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar. Yang namanya belajar itu bukan berarti selalu berhasil, tidak. Bisa jatuh bangun. Tetapi yang penting kita ada usaha. Ketika kita ada usaha, Bapa Yahweh berkenan atas hidup kita. Jadi jangan sampai hati saudara rusak di hadapan Tuhan. Ada nasihat Rabi Shaul yang dia sampaikan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32, dikatakan, segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Berarti harus ada tindakan, saudara. Saudara tidak otomatis, ya Tuhan berilah hatiku supaya aku tidak membenci orang, lalu tiba-tiba hati saudara tidak membenci orang. Bukan begitu, harus ada usaha. Makanya Rasul Paulus katakan, buang. Lebih lanjut di ayat 32 dikatakan, dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasia telah mengampuni kamu. Pengampunan itu memang sangat tidak nyaman bagi orang yang dilukai, tetapi sekaligus pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah ketika kita bisa melakukannya. Saudaraku yang terkasih, doa saya untuk Bapak Ibu saudara yang ada di sini maupun yang mengikuti streaming dari negara manapun saudara ikutin streaming ini, doa saya Bapak Yahweh selalu memberikan keteguhan hati saudara untuk bisa melepaskan pengampunan. Dan lihatlah, ketika pengampunan itu dilepaskan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Pengampunan itu tentu ada tindakan, saudara. Bukan sekedar kita ngomong, bukan sekedar kita berteori, tetapi ada sebuah tindakan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 6,
ayat 11 sampai ayat 12, saudara menemukan di situ bagaimana Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih dulu mencari? Adam dan Hawa mencari Tuhan, memohon pengampunan, atau Tuhan yang mencari manusia? Bapa Yahweh yang mencari manusia. Inilah teladan yang hebat, saudara. Manusia sudah tinggal dalam kegelapan. Saya percaya hati Bapa pasti tercapik-capik. Dia ditipu oleh ular. Hati Bapa sangat sakit. Tetapi Bapa tidak memalingkan muka. Dia mencari Adam, sehingga dia berkata, "Hai Adam, di manakah engkau?" Nah, ini ayat ini juga jangan dipelintir ya. Lalu orang berkata, Tuhannya orang Ibrani nggak tahu Adam ada di mana. Bukan begitu, saudara. Di situ Tuhan sedang menguji apakah benar Adam berani menghadapi Tuhan yang telah dia lukai hatinya. Ketika Tuhan bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Jawabannya tidak nyambung. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, sehingga aku makan." Lawang yang ditanya bukan kamu makan apa, jawabannya nggak nyambung, saudara-saudara. Harusnya, "Hai Adam, di manakah engkau?" "Tuhan, ini loh aku di sini Tuhan. Aku sudah berbuat dosa. Aku kedapatan diriku telanjang. Ampuni aku." Lah itu jawaban yang nyambung, saudara. Wong ditanya kok jawabannya ngalor ngidul. Itu artinya apa? Bukti bahwa setelah dosa masuk, manusia selalu mencari dalih untuk membenarkan dirinya. Dengan kata lain, Tuhan, gara-gara engkau membuat Hawa ada di sampingku, sehingga aku jatuh dalam dosa. Lah, sudah dikasih kebahagiaan, yang ngasih kebahagiaan kok malah disalah-salahkan, saudara. Itulah manusia yang jatuh dalam dosa, tidak lagi memiliki tanggung jawab. Itulah manusia yang jatuh dalam dosa, yang selalu mencari dalih pembenaran diri, tidak mau ikut aturan dari kitab suci. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita belajar jikalau kita berusaha untuk menutup-nutupi dosa. Makanya setiap kali kita merayakan hari raya Yom Kippur, Bapak Yahweh tempatkan hati saya untuk saudara melakukan tindakan profetik. Saudara menulis dosa-dosa sepanjang tahun ini yang pernah saudara lakukan. Sejahat apapun, tulis saja, jangan malu-malu, nanti kita bakar bersama-sama. Saya tidak tahu apakah saudara sudah menulis semua? Haleluya. Yang di rumah, saya berharap saudara bisa siapkan kertas kosong, ambil pulpen, tulis dosa-dosa saudara. Lalu nanti saat kita lakukan pembakaran dosa, saudara lakukan hal yang sama di rumah masing-masing. Ini sebuah tindakan profetik. Dan apa yang saya lakukan di sini bukan dari gaya pikir saya, saudara. Tetapi itu adalah ilham roh. Makanya beberapa tahun yang lalu, ketika kita sudah memanggil nama Yahweh untuk yang pertama kalinya, saat kita mulai mengerti perayaan hari raya Yom Kippur dengan pola pembakaran dosa-dosa, maka saat kita membakar, itu apinya membentuk huruf sesembahan yang lama. Itu saudara. Boleh percaya, boleh tidak, tetapi itu fakta. Bahwa kita sekarang masuk dalam dunia
di mana kita harus mengikuti nubuatan zaman akhir. Semuanya dipulihkan. Baik nama dipulihkan, 7 hari raya dipulihkan, gaya hidup makan kita juga dipulihkan. Semuanya dipulihkan dengan pola kitab suci. Kita bersyukur karena Bapak Yahweh mengajarkan membuka semuanya. Sejak kita mengenal namanya yang kudus, bahkan meterai kepemilikannya pun harus dipulihkan. Saya bersyukur selama beberapa minggu ini, hampir tiap hari saya melakukan baptisan pembaharuan. Baik yang datang ke sini maupun yang melalui streaming. Saya bersyukur saudara, orang mulai menyadari, orang mulai mikir bahwa kelak memang spirit saat dia dimeterai itu sama saja diikat dengan nama yang keliru, dan spirit itu akan tuntut kita di kursi pengadilan Tuhan. Saudara boleh percaya, boleh tidak, saudara boleh menolak atau boleh menerima, tapi itulah fakta yang bakal terjadi di alam roh nanti ketika kita menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Ketika kita masuk dalam penghakiman, saat itu tentu saja spirit yang dipakai untuk mengikat kita. Dulu kita dibaptis dalam nama siapa? Itu spiritnya mengikat dan berkata, Tuhan, orang ini milik saya. Dulu dia dimeterai atas namaku, bukan atas namamu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itu sebabnya saya katakan kita bersyukur. Bersyukur Tuhan terus bukakan hal-hal yang baru, sehingga benar-benar kita menjadi manusia yang bebas. Kematian bukan lagi menakutkan bagi kita. Mau mati hari ini, mati besok, mati lusa, sama saja. Sekarang yang kelima, saudara, kenapa kita perlu memiliki hati yang mengampuni? Karena dengan kita memiliki hati yang mengampuni, maka kita memiliki ketajaman spiritual. Ketajaman spiritual itu bukan hafalnya ayat-ayat, bukan pandainya orang berteologia, bukan panjangnya titel teologia, tetapi seberapa banyak dia menjadi pelaku firman. Ketika kita memiliki pengampunan, maka kepekaan kita terhadap dunia roh akan semakin tajam. Ingat, kita hidup di dunia ini ada dalam sebuah peperangan yang tidak nampak oleh mata. Bayangkan saudara, kita ini tidak tahu apa yang terjadi di dunia yang tidak nampak. Tapi kalau saudara melihat dengan mata roh saudara, saudara harus tahu bahwa sekarang sedang terjadi peperangan besar, dua kekuatan yang berbeda. Untuk apa? Untuk merebutkan diri saudara dan saya. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan, roh pengampunan itu muncul, Bapa Yahweh selalu memberikan pembelaan. Ketajaman kita di dalam kita bersosialisasi, di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, itu sangat dibutuhkan. Saudaraku yang terkasih, sekarang yang keenam, kenapa kita perlu mengampuni? Orang yang memiliki hati yang penuh pengampunan, itu memiliki kedudukan yang tinggi di Shamayim. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci kita, Yesua pernah berkata di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 12 dikatakan, dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Dengan kita rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara, sekali waktu murid-murid, ini latar belakang dari ayat ini,
Murid-murid ribut satu dengan yang lain. Mereka hanya berdiskusi, siapa kira-kira nanti kalau kita mati, kita akan duduk di sebelah kanan Tuhan. Petrus ekel-ekelan sama murid yang lain. Pasti saya. Ribut saudara. Bahkan kalau saudara membaca di dalam teks kitab suci yang asli, saudara akan temukan bahwa mereka siap untuk baku hantam, main pukul, hanya karena ingin rebutan duduk di samping kanan Tuhan. Dari situlah ayat ini muncul. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Memang pengajaran Yesua ini sangat terbalik dengan konsep dunia ini. Tetapi percayalah, apa yang Yesua katakan sekalipun itu terbalik, itu adalah sebuah kebenaran. Jangan kita ikutin apa kata dunia, tapi kita ikutin apa kata Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan kepada saudara apa penyebab orang gagal mengampuni. Tadi saya sudah memberitahukan kita harus mudah mengampuni, tetapi tidak mudah orang melakukannya. Maka apa yang menjadi penyebabnya orang gagal mengampuni? Yaitu gengsi. Karena merasa gengsi, enak aja loh, orang rendahan aku disuruh minta maaf, enak aja, emang gua pikirin. Nah artinya apa? EGP-nya disalahgunakan, ya Bapak Ibu. Dan saya beritahu, selama saudara memegang gengsi, engkau sama saja memendam penyakit untuk dirimu sendiri. Coba buktikan. Kalau saudara ketemu dengan orang yang sakit kanker, khususnya perempuan, lihat mereka. Pasti mereka memiliki latar belakang rasa pahit di hati mereka. Saya sudah coba untuk melakukan penyelidikan kepada semua orang yang minta didoakan. Pak Lukas, tolong doakan. Saya ada kanker di payudara saya. Saya ada kanker di rahim saya. Saya ada kanker di paru-paru saya. Lihat aja, selidiki mereka. Pasti mereka punya latar belakang. Mereka memiliki kepahitan hati. Kalau kita luka ya saudara, sebutlah tangan itu luka, kita berusaha untuk apa? Ngobati, bukan? Supaya jangan sampai luka. Tapi kenapa anehnya? Orang yang hatinya luka tidak mau diobati, malah dibiarkan luka itu menganga. Pokoknya perbuatannya tidak bisa saya lupakan sampai mati. Bahkan kalau mati pun jangan sampai saya datang untuk ikut kubur mayatnya, najis katanya. Ini artinya orang yang masih pegang gengsi. Dan orang-orang yang seperti ini, layakkah dia disebut anak-anak Bapa Yahweh? Tidak. Maka hari ini saya katakan dengan tegas, Bapa Yahweh sudah mengampuni saudara. Dan kalau dia sudah mengampuni saudara, bisakah saudara juga mengampuni orang lain? Kita harus belajar Bapak Ibu. Kalau engkau ingin level kehidupanmu naik, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Nah sekarang faktanya, bisakah kita berjumpa dengan orang yang membuat kesalahan? Next caption. Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sana saya tulis, beranikah kita menjabat tangan orang yang sudah melukai hati kita dengan segala ketulusan? Bisakah kita melakukan ini saudara? Atau kita berkata ora sudi aku ndelok wajahe? Ya. Kita harus bisa melakukan itu. Dan ketika kita menjabat tangan pun saudara bisa lihat getaran orang
yang menjabat tangan dengan tulus dan dengan asal-asalan akan ketahuan. Saya seringkali menemukan orang-orang kalau jabat tangan cuman tul, sudah ketahuan karakternya seperti apa. Tapi ada orang ketika berjabat tangan, pegang, goyang-goyang sedikit. Itu artinya apa? Jiwa persahabatannya itu kuat sekali, saudara. Begitu juga ketika kita mengampuni orang yang telah melukai kita. Ketika kita jabat tangan, ya kita minta ampun ya. Kan ada seperti itu, saudara. Ada nggak? Udah jabat tangan. Nggak sampai 1 detik, saudara. Itu artinya jabat tangan bohong. Kalau dia betul-betul mengampuni dengan tulus, dia jabat tangan. Bila perlu dipeluk, aku mengasihi engkau. Kasihku takkan pernah pudar daripadamu. Sama seperti Yesua. Sekalipun kita berulang kali melukai hatinya, tapi kasih Yesua tidak pernah luntur. Kasih Yesua tetap tinggi kepada kita. Kita lihat, saudara, bagaimana Yesua ketika dia sudah bangkit, murid-muridnya tercerai-berai, dan Yesua kembali mendatangi mereka seperti Bapa Yahweh yang mendatangi Adam dan Hawa setelah dia jatuh dalam dosa. Yesua datang kepada murid-murid yang mereka mulai menjala ikan lagi. Lalu Yesua bertanya kepada mereka, anak-anak, adakah engkau lauk hari ini? Murid-murid kaget, wah ini guru kita Yesua. Yesua tidak menyalahkan mereka dan berkata, hei murid-murid, lihat aku bangkit. Bener kan? Apa yang aku omongkan waktu yang lalu, aku bangkit. Rasain loh, nggak punya apa-apa. Yesua tidak berkata begitu, saudara. Yesua datang dan berkata, anak-anak, adakah engkau lauk pada hari ini? Dan Yesua berikan ikan kepada mereka, berikan makanan kepada mereka. Itu adalah sebuah keteladanan yang patut kita tiru. Dialah guru besar kita yang ajaib, Bapak Ibu. Gengsi itu justru akan mendatangkan penyakit. Yang kedua, tidak pegang prinsip yang kitab suci ajarkan, tapi lebih mendengar suara hati yang salah yang mendatangkan energi negatif. Kadangkala perasaan kita itu lebih kuat daripada prinsip memegang teguh firman Tuhan. Apalagi kalau ada orang yang ngomporin, enak aja kamu bisa mengampuni dia, dia sudah melukai hatimu, tahu? Terus kita bilang, oh iya juga ya, enak aja. Sekarang buat sebuah pertanyaan, kalau saya tidak mengampuni terus saya mau apa? Ya toh saudara? Tapi kalau kita bisa mengampuni, maka kita betul-betul murid-murid Yesua sejati. Dan sekali lagi, ketika kita bisa mengampuni, kita tentu menaikkan energi supranatural kita. Jangan heran kalau orang yang mudah mengampuni lebih mudah dikejar oleh rezeki dan berkat. Haleluya. Beda dengan orang-orang yang hatinya pahit. Sekalipun saudara bisa mengumpulkan harta, tapi nanti di ujungnya harta itu akan rontok semuanya. Sekarang yang ketiga, saudara. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Saya katakan, orang yang tidak mampu mengampuni artinya lemahnya mental, sehingga mudah terperangkap oleh emosinya sendiri. Dulu ketika saya masih remaja, saya senang sekali mancing kepiting, saudara. Saya bahkan datang ke tambak-tambak orang di daerah Pekalongan. Ketika saya mancing kepiting, saya pakai beberapa
wilah, apa itu wilah yang buat mancing itu ya, saya kasih ikat tali, depannya itu saya ikat dengan belut yang sudah saya potong-potong, sudah saya inapkan 1 hari, jadi sudah bau busuk. Saya tempelkan beberapa, saya lihat ketika wilahnya itu gerak-gerak, wah berarti ada kepiting nih. Apa yang saya lakukan? Saya tidak segera tarik, saya permainkan, dek 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 dek, dia akan naik saudara. Saya tarik ke atas, kepiting itu emosi saudara, dia naik ke atas. Begitu sudah naik ke atas, saya tinggal ambil serok dari bawah, saya serok, kena nggak kepitingnya? Kena. Nah ini orang-orang yang emosinya gampang dipancing, itu seperti itu saudara. Pancing terus naik emosinya, tinggal diserok saja dari bawah, kena lo sekarang. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, jangan kita lemah mental. Semakin besar kekuatan mengampuni, semakin besar energi yang saudara miliki. Jangan main-main dengan kekuatan mengampuni. Jika orangnya menyerang, akan memiliki kehancuran yang sangat parah. Karena pengampunan itu memiliki daya penghancur yang luar biasa sebetulnya. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku mengampuni orang yang bersalah karena Engkau telah mengampuni aku. Hati saudara itu damai loh. Enak hidup seperti itu, amin. Saya nggak punya musuh saudara, sekalipun banyak orang yang memusuhi saya nggak punya musuh, karena bagi saya 1 orang musuh sudah terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat masih kurang. Lebih baik kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, agar supaya Bapa Yahweh melingkupi kita dan level kita bisa naik. Lepaskan pengampunan, jadilah manusia yang memiliki hati Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Lepaskan pengampunan sama saja melepaskan penyakit yang berbahaya. Kenapa saudara memendam kebencian, memendam kepahitan hati? Rasanya di sini ada ganjelan yang membuat kita sakit. Nanti gilirannya dokter mengatakan, oh di jantungmu ada kankernya, di paru-parumu ada kankernya. Karena itu menjadi menggumpal, ya. Kenapa? Karena ketika kita terpacu terus, emosi kita itu adrenalin keluar saudara. Dan kalau kena ginjal, ginjalnya bisa rusak. Kalau kena paru-paru, paru-parunya bisa rusak. Jadi sebaiknya dengan penuh kasih dan rela kita lepaskan pengampunan kepada siapapun. Melepaskan pengampunan itu sama saja memproklamirkan diri sendiri kepada alam semesta bahwa aku seperti Yesua karena aku murid Yesua. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini, di hari raya Grafirat, di hari raya Yom Kippur, lepaskan pengampunan dan lihat mujizatmu siap menyongsong engkau sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau dalam diri kami melepaskan pengampunan sesakit apapun, karena kami tahu orang yang mengampuni memang sakit, orang yang mengampuni harus berani korban, tetapi kelak di belakang hari akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara, kita akan melakukan sebuah prosesi pembakaran kertas yang bertuliskan dosa-dosa saudara. Bagi saudara yang sudah membawa kertas
dan belum ditaruh di depan, tolong saudara segera maju ke depan, lemparkan kertas itu, diremas dengan kebencian atas dosa saudara, buang di situ. Ya silakan bisa dibawa ke sini, drumnya, nanti kita akan bakar bersama saudara. Bisa bantu naik ke atas di sini boleh? Bagi saudara yang belum menulis kertas-kertas yang bertuliskan dosa saudara, silahkan saya kasih kesempatan, saudara tulis, Tuhan, aku melakukan dosa ini. Jangan malu dan jangan tutup-tutupi saudara. Ini adalah tindakan profetik, karena memang dosa itu harus dibakar, yang seharusnya kita yang dibakar. Haleluya. Ya, saya terus kasih kesempatan sampai semuanya saudara bisa membakarnya. Ya. Yang di rumah juga ya, siapkan ya Bapak Ibu. Yang di rumah masing-masing siapkan. Nanti ketika saya membakar, saudara juga bisa lakukan di rumah masing-masing. Haleluya. Mari kita nyanyikan, sejauh timur dari barat, Engkau sudah membuang dosa-dosaku. Bagi saudara yang ada di luar, saudara bisa masuk ke dalam, nggak apa-apa. Masuk, nanti saudara kembali keluar. Saya masih kasih kesempatan Bapak Ibu, sampai betul-betul saudara melepaskan kesalahan saudara. Membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini waktunya untuk kita membakar semua dosa-dosa yang kita lakukan
sepanjang tahun ini. Saya berharap jikalau ada kertas yang tidak terbakar, jangan pernah membacanya, karena itu akan masuk ke dunia alam supranatural, saudara. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu untuk dosa-dosa ini. Setelah kita bakar, musik akan naikkan pujian ini, lalu kita akan menyembah Bapa Yahweh. Setelah itu, saya mengundang saudara sekalian, tim pendoa syafaat bisa masuk ke sela-sela jemaat untuk mendoakannya. Tunggu apa-apa dari saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk kertas-kertas ini. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami kasih, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, di hadapan kami ada kertas-kertas yang sangat banyak, dan Engkau melihat di kertas itu bertuliskan dosa-dosa mereka, apa yang mereka perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi dosa yang bisa mendatangkan maut. Oleh karena itu, pada malam hari ini Tuhan, seperti yang anak-anak-Mu sudah lakukan, mereka membuang kertas yang berisi dosa dengan penuh kebencian, yang berarti anak itu berpihak kepadamu. Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan, Engkau memberikan kemampuan untuk hidup baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan mereka semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Secara hukum profetik saya memusnahkan semua dosa-dosa yang ada saat ini. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Ya, itulah dosa-dosa saudara. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Dari barat Engkau membuang dosa. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh terdalam Terima kasih Bapak. bibir laut Kau melemparkan dosaku. Saudara perhatikan kalimat lagu ini. Haleluya. Kesalahanku betapa besar Haleluya. Haleluya. kasih pengampunanmu Yahweh. Terima kasih. Engkau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Berterima kasih Haleluya. kepadamu ya Yahweh.
ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia ada bersama kita saat ini, Bapak Ibu. Kasih-Nya begitu sempurna, anugerah-Nya begitu ajaib. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan Engkau telah diampuni. Engkau telah diampuni. pengampunan yang Kau beri. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Engkau sangat mulia. Kau sangat, Engkau dahsyat. Kau sangat, Engkau kami kasih-Mu sempurna. Anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Rendahkan dirimu di bawah Bapak Ibu. Haleluya. Sanjung Dia terus, buat senangkan hatinya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh.
Bapa Yahweh senang ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Rabu bekerja hari ini Tuhan. Rabu bekerja hari ini Tuhan. Haleluya. Engkau yang membalut luka-luka batin. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini tiba waktunya kita akan berdoa untuk semua beban-beban, masalah dan tantangan hidup saudara. Saya ingin saat kita berdoa, jangan ada berdoa dalam hati. Sekali lagi, saat saya ajak saudara untuk berdoa, jangan berdoa dalam hati. Ucapkan semampu saudara bisa. Saat ini Bapa Yahweh telah mengampuni segala dosa dan kesalahan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengucapkan apa yang menjadi kerinduan kita. Katakan dengan berani di hadapan Tuhan, karena doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu saya akan memberikan aba-aba untuk kita mulai, dan saya minta untuk tim pendoa syafaat bisa menyusup masuk ke dalam ruangan-ruangan di jemaat, baik yang ada di dalam maupun di luar. Sekali lagi, ketika saya memberi apa-apa, saya berdoa secara umum. Silakan saudara utarakan isi hatimu dengan percaya, karena malam ini Bapa Yahweh akan melakukan tindakan-tindakan besar dalam hidupmu. Amin. Bapa Yahweh akan turunkan mujizat-mujizatnya yang ajaib untuk saudara. Amin. Katakan, jangan di dalam hati, utarakan, tunjukkan bahwa engkau ada di pihaknya. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mulai. Silahkan saudara berdoa dengan bersuara. Maha besar ya Bapa Yahweh, malam hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saya memanjatkan doa untuk setiap anak-anak-Mu yang berdoa atas beban-beban hidup yang mereka miliki saat ini. Tuhan, Engkau lihat seruan mereka ya Bapa. Engkau melihat beban-beban yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, saat mereka berdoa mendapatkan penopangan poster dari umat-umat-Mu pendoa syafaat, sehingga mendapatkan kekuatan baru dalam doa mereka. Bapa Yahweh menyatakan mujizatnya. Apakah itu masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga, masalah keuangan, perekonomian, beban-beban berat, tekanan mental, moralitas dan sebagainya. Bapa, dengan segala ketulusan hati kami minta pertolongan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu atas umat-umat-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Lihatlah mereka semua. Kami menumpangkan tangan atas mereka saat ini dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ayo, jangan saudara diam. Jangan saudara. Kalau engkau inilah waktunya saudara hatimu. Bapa Yahweh mendengar dengan segenap hati. Jangan menjadi pendoa yang pasif. Terus berdoa dengan bersuara saudara. Engkau diberi engkau di inilah waktunya untuk saudara berbicara. Utarakan. Abaikan orang yang ada di samping kiri kanan. Itu bukan urusan saudara. Saudara punya urusan sendiri dengan Bapa Yahweh. Ayo terus ucapkan saudara.
Percayalah, kita nanti akan mengalami, melihat bagaimana hasil karya doa-doa saudara terjadi, dan hidupmu penuh dengan damai dan sukacita. Bapak Yahweh, Engkau terus melihat apa yang mereka lakukan pada malam ini. Bapa, dengar doa mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Sekali lagi dengar doa mereka Tuhan. Dengan segenap hati mereka mengutarakannya kepadamu Bapa. Ayo terus nubuatkan. Setelah berdoa, nubuatkan hal-hal besar dalam hidupmu. Jangan kita lengah, jangan kita berdiam diri. Inilah waktunya saat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Nubuatkan hal-hal yang besar. Di hari raya Yom Kippur ini, Tuhan akan lakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup saudara. Percayalah saudara, Dia lakukan perkara-perkara dahsyat. Apa yang mustahil dalam pikiranmu, malam ini dijadikan tidak mustahil. Malam ini kami menyerahkan umat-umat-Mu ya Bapa Yahweh. Tunjukkan kemahakuasaan-Mu atas mereka Tuhan, sehingga umat-umat-Mu memahami dan mengerti Engkau mampu melakukan segala perkara. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu beban berat perekonomian, apakah itu beban berat rumah tangga, atau apa saja, Engkau sanggup lakukan perkara besar. Engkau sanggup melepaskan beban-beban yang dialami oleh anak-anak-Mu malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami persembahkan seluruh hidup kami semua di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya setiap ucapan dan doa malam hari ini Bapa Yahweh kabulkan, dan umat-umat-Mu bersukacita dan akan merasakan bagaimana mujizat Bapa Yahweh terjadi atas mereka. Mereka bukan mendengar mujizatnya orang lain, tetapi mereka merasakan mujizatnya sendiri. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya saudara-saudara, itulah yang kita sudah lakukan. Sekarang kita akan mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Sukkot, pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Yeshua datang segera. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Semini Atzeret yang diadakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Festival of Sukkot. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Simchat Torah diadakan pada hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Bersukacita dalam Torah. Ibadah Rabu digabung Selasa. Dalam rangka menyambut perayaan Sukkot 5783, panitia perayaan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Jalan Sehat dimulai dan berakhir di Kehilat Aleph Tau Magelang. Kegiatan ini hanya untuk kalangan sendiri. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799
Harap menggunakan baju putih sebagai dress code acara, serta dapatkan hadiah dan door prize menarik lainnya. 2. Lomba catur yang diadakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pukul 6 sore di Kehillat Aleph Tau. Lomba ini terbuka untuk umum bagi semua laki-laki tanpa batasan umur dan masing-masing peserta dimohon untuk membawa papan catur. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Syutong di nomor 0812 2602 322. 3. Lomba membuat miniatur sukah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan dari barang bekas. 2. Ukuran sukah 40 x 40 cm. 3. Satu keluarga hanya dapat mengirimkan satu sukah. 4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di Kehillat Aleph Tau. Lomba ini khusus untuk jemaat Kehillat Aleph Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 0896 1300 0369. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara, Bapak Yahweh. Haleluya, itulah pengumumannya. Dan kita akan akhiri ibadah Yom Kippur kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jagakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita, dan berkat yang melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech eka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Faruk ataba Faruk ataba saleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripet ne kau friat pat kau frifahem teka shekar ala peka wa estoroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevareka ve yismereka Yevareka Yair Yahweh Banau eleka wikuneka Yevareka we yismereka Yevareka Yesayahweh Banau eleka wikuneka
Hashem Leka. Shalom, shalom. We Hashem Leka. Shalom, shalom. Yevarecha Yahweh, we Yismerecha. Gemar Hatimah Tova, selamat pulang Bapak Yahweh yang memberkati. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.